Tes, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Sore nanti saya tidak bisa mengisi karena ada rapat, kebetulan malam hari juga ada rapat. Maka saya lanjutkan, saya record ini siang hari. Nanti silakan dilihat di channel ini ya, di YouTube. Jadi materi kita kemarin review minggu lalu itu tentang review apa itu AI, kecerdasan buatan, sudah kita review. Nah, salah satunya adalah kita ingin membuat bahwa komputer itu seakan-akan cerdas, namanya juga artificial kecerdasan yang dibuat, yang dilakukan atau dibuat oleh manusia kepada komputer agar komputernya seakan-akan dia cerdas. Nah, syaratnya apa agar dia bisa cerdas? Yaitu kita harus bisa merepresentasikan data yang kita berikan agar dimengerti oleh komputer sehingga komputer bisa menggunakan logika-logikanya untuk menelusuri daripada fakta yang kita berikan. Berarti langkah awal untuk kita membuat komputer itu bisa menalar itu, maka kita harus bisa merepresentasikan pengetahuan terlebih dahulu agar bisa dinalar oleh komputer. Dibuat komputer itu mengerti apa yang kita berikan. Nah, itu yang kita sebut dengan knowledge representation. Jadi kita akan merepresentasikan pengetahuan kita ke dalam komputer agar komputer mengerti dengan apa yang kita buat. Saya gunakan PowerPoint-nya Pak Ali ya. Jadi kalau begitu definisi dari representasi pengetahuan, knowledge representasi atau representasi pengetahuan, maka representasi pengetahuan adalah proses untuk menangkap sifat-sifat penting dari problema dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecah permasalahan. Jadi kita akan menginformasikan, menangkap sifat-sifat penting dari sebuah permasalahan, kemudian kita representasikan agar nanti bisa dipecahkan atau dinalar atau ditelusuri oleh logika pemecah permasalahan. Kemudian bahasa representasi harus dapat membuat seorang programmer mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi sebuah permasalahan. Harus bisa merepresentasikan pengetahuan untuk mengekspresikan pengetahuannya itu caranya bagaimana begitu. Nah, kemudian di dalam representasi pengetahuan ini ada entitas, ada bagian-bagian dari representasi pengetahuan agar sebuah pengetahuan itu bisa dinyatakan gitu, bisa ditulis ulang di dalam yang dimengerti oleh program. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu apa? Fakta itu adalah kejadian sebenarnya. Fakta ini yang akan kita representasikan, dipresentasikan ulang representasi itu. Kemudian dari yang kedua adalah representasi itu sendiri, representasi dari fakta, yaitu bagaimana caranya untuk memodelkan fakta. Dari representasi ini kita akan dapat memanipulasi. Memanipulasi itu artinya mengolah ya, bukan merubah-rubah, tetapi mengolah dari representasi tersebut. Kemudian kita bisa merepresentasikan, dan representasi itu dikatakan baik jika yang pertama mengemukakan hal-hal secara eksplisit, bisa memberikan mencangkup semua hal-hal penting ya secara eksplisit, membuat permasalahan menjadi transparan dan bisa dimengerti. Kemudian
komplit dan efisien. Komplit tidak bertele-tele begitu ya. Lalu menampilkan batas-batas alami yang ada. Menekankan, menghilangkan detail-detail yang tidak diperlukan. Artinya tidak ada redundan, tidak diulang-ulang begitu. Dapat dilakukan komputasi, dapat dihitung, nah, dapat ditelusuri begitu ya. Yang selanjutnya adalah kategori representasi. Representasi ini ada beberapa macam, yaitu representasi logika, prosedural, network, terstruktur, dan dalam bentuk yang lainnya. Logikal, dalam bentuk logika. Ini representasi menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Jadi, if, then, dan seterusnya itu, representasi logika, and, or, dan seterusnya. Lalu representasi prosedural, menggambarkan pengetahuan sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan sebuah problema. Jadi dibuat menjadi sebuah instruksi-instruksi, kemudian untuk merepresentasikan daripada sebuah problema. Kemudian representasi network, menangkap pengetahuan sebagai sebuah graf, di mana simbol-simbolnya menggambarkan objek atau konsep dari problema yang dihadapi, sedangkan edge atau garis yang menghubungkan antar node tadi menggambarkan hubungan atau asosiasi di antara masing-masing node tadi. Lalu representasi terstruktur, representasi ini memperluas network dengan cara membuat setiap simpul menjadi sebuah struktur yang kompleks. Artinya bentuknya seperti terstruktur begitu ya. Lalu ada banyak representasi, contohnya kromosomnya yang ada di GE, jaringan saraf itu juga bagian dari representasi, gennya kromosom, maksudnya yang ada di GE ya, bukan yang di biologi, itu menunjukkan bisa merepresentasikan sebuah pengetahuan. Nah, kalau kita bisa merepresentasikan dengan bagus, jika suatu permasalahan dideskripsikan dengan menggunakan representasi yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Kalau direpresentasikan dengan jelas, dengan batasan-batasan yang jelas, maka persoalan tersebut bisa ditelusuri dan dicari penyelesaiannya. Ini contohnya dari representasi logika, tadi representasi kan ada banyak begitu ya. Contohnya fakta misalnya ada jenis anjing namanya herder. Herder adalah anjing. Maka bisa direpresentasikan, bisa ditulis dengan logika anjing dalam kurung herder. Ini contoh dari representasi pengetahuan. Harusnya kan kalau kita yang membaca, itu tulisannya kan herder adalah anjing begitu. Tapi bisa kita harus menyesuaikan ke komputer, kita sajikan menjadi tulisan anjing dalam kurung buka, di dalamnya ada tulisan herder, kurung tutup. Ini contoh dari representasi logika. Contoh lain lagi, kalau kita mengatakan bahwa semua anjing mempunyai ekor, maka kita bisa kasih tanda A kebalik all egg gitu ya. Semua anjing dalam kurung semua egg mempunyai ekor. Ini mempunyai ekor itu dalam kurung egg. Ini berarti semua egg adalah anjing, dan pakai panah begini mempunyai ekor. Ini dalam kurung egg. Bisa dimengerti ya? Kemudian secara deduktif dari mekanisme logika ini kita bisa mendapatkan representasi baru, yaitu mempunyai ekor anjing begitu. Yang mempunyai ekor berarti yang anjing mempunyai ekor. Membacanya begitu ya. Dengan menggunakan fungsi mapping secara backward, kita dapat mengenerate suatu kalimat yang berbunyi herder mempunyai ekor. Berarti karena herder itu adalah bagian dari anjing, maka komputer nanti
bisa mengenerate bahwa header mempunyai ekor kalau kita beri fakta-fakta yang ada di atas tadi. Langsung ke contoh kasus misalnya. Coba representasikan pengetahuan silsilah keluarga berikut. Ini ada kakeknya namanya Hari, kemudian ada Agus, ini berarti anaknya Hari. Agus punya 2 anak, Budi dan Ani. Kemudian Budi juga punya anak, Ria dan Ita. Lalu Ani punya anak Rudi, berarti Agus ini kakeknya, Hari ini kakek buyut ya. Ini ayahnya dari Budi, tapi tidak. Ani ini saudaranya Budi. Ani saudaranya Budi. Ibunya tidak dimasukkan. Nah, hasil representasi dari pengetahuan yang tadi itu, pengetahuan yang kakek buyutnya Hari, kakeknya Agus, punya 2 anak Budi dan Ani, kemudian Budi punya anak Ria dan Ita, Ani punya anak Rudi, itu bisa kita representasikan dalam bentuk seperti ini. Anak laki-laki, karena komputer itu tidak bisa membedakan nama laki-laki dan nama perempuan, kita bisa membedakan nama laki-laki dan perempuan itu kan gara-gara sudah ada pengetahuan di otak kita, sementara di komputer kan belum ada. Maka kita perjelas, tidak hanya anak saja, tapi ada anak laki-laki dan anak perempuan. Representasinya adalah anak laki-laki kurung buka Hari Agus. Anak laki-lakinya Hari itu adalah Agus. Dibaca anak laki-laki Hari adalah Agus. Jadi anak laki-laki yang pertama, koma itu baru dikasih adalah, bagus. Berarti yang kedua ini dibaca anak laki-laki Agus adalah Budi. Ya, adalahnya setelah ini, setelah koma. Anak perempuan Agus adalah Ani. Bacanya begitu. Komputer kita beri pengetahuan seperti itu. Kita representasikan bentuk dari kalau kita membaca, kita terangkan ke mahasiswa, ke orang, ke anak didik kita misalnya, ke orang lain gitu ya. Ini adalah hierarki keluarga. Yang atas adalah kakeknya, kakek buyut, ini kakek, ini orang tua, ini anaknya. Ini sudah bisa tahu, tetapi kalau kita mengajarkan ke komputer kan tidak bisa begitu. Kita harus mengajarkan. Cara mengajarnya gimana? Jangan pakai garis-garis memberinya. Harus pakai representasi. Nah, ini kita merubah pengetahuan kita dalam bentuk Hari, Agus, ini pohon keluarga ini menjadi kurung buka, kurung tutup, kata-kata yang semacam ini. Ada anak perempuan, kurung buka, kurung tutup, dan seterusnya. Ini namanya representasi pengetahuan. Kita memberi pengetahuan ke dalam komputer, caranya dengan tulisan-tulisan yang semacam ini yang mengandung logika. Ini di belakangnya ada titik ya, nanti kita representasikan dalam bentuk bahasa prolog gitu ya. Ini anak laki-laki Agus Budi, anak perempuan Agus adalah Ani, anak perempuan Budi adalah Ria, sesuai dengan pohon keluarga tadi. Ini kita berhasil merepresentasikan, menulis ulang. Catatan kita dapat menggunakan kalimat apapun sebagai predikat. Predikat itu apa? Predikat itu yang ini, yang depan ini tadi. Anak laki-laki, anak perempuan itu namanya predikat. Kita bisa menggunakan kalimat apa saja. Kakek juga bisa. Misalnya cucu juga bisa gitu ya. Kita dapat menggunakan predikat apapun. Ide dasar untuk membuat notifikasi adalah predikat, depannya predikat, kemudian argumen, kurung buka, argumen, titik. Kurung tutup, titik. Itu cara nulisnya. Contohnya ini anak perempuan Agus adalah P. P besar, kalau hurufnya P besar maka dia dianggap sebagai variabel yang harus dicari oleh komputer. Nanti anak perempuan Agus, P, nanti komputer secara otomatis akan memunculkan kata Ani kalau Anda ketikkan di dalam bahasa prolog. Nanti saya kirimkan file prolognya. Kalau tidak, Anda cari saja di YouTube, banyak sekali itu menggunakan prolog, bahasa prolog begitu. Download di internet juga banyak bahasa prolog. Nah, P yang besar ini dianggap sebuah variabel yang harus dicari. Syaratnya di atas juga sudah ada. Ini statement yang Agus, tadi kan anak perempuan Agus, ini kan Ani. Nah, kalau anaknya Agus ini lebih, yang perempuan lebih dari satu, yang ditampilkan oleh dia yang pertama. Ya.
Kemudian dia juga bisa, contoh lain lagi kalau sama-sama menggunakan huruf besar. Anak laki-laki OT, AL. OT orang tua, AL adalah sama-sama variabel. Nanti ya coba dijalankan nih. Bisa jadi keluarnya adalah yang pertama hari Agus, dan seterusnya seperti ini. Sama-sama variabel. Contoh lain lagi anak perempuan, anak laki-laki, P Budi. Tadi disebutkan orang tuanya Budi itu siapa? Berarti nanti muncul hasilnya adalah Agus. Anak laki-laki Budi, anak perempuan P, D. Nanti ini D-nya akan muncul juga. D-nya adalah Ani. Ini kita bisa mencari atau menelusuri kalau orang tuanya P, P-nya sudah dimasukkan, P-nya Agus, muncul di sini anak perempuan P, dicarikan P, D-nya ini adalah yang dicari selanjutnya. Jadi komputer bisa mencari semacam ini. Untuk menanyakan saudara perempuannya Budi. Kita juga bisa mengextend hubungan antar pengetahuan, antar knowledge. Jadi mengembangkan. Contohnya adalah kita menambahkan hubungan knowledge antara anak laki-laki dan perempuan menjadi hubungan orang tua. Misalnya begini, orang tua C adalah P. C punya orang tua P. Anak laki-laki, pakai minus ya ini, anak laki-laki P adalah C. Anak laki-laki P adalah C. Orang tua C adalah P. Anak laki-laki P adalah C. Kemudian orang tua C adalah P. P-nya orang tuanya ya. Anak perempuan P adalah C. Berarti C ini anak perempuan. Untuk hubungan orang tua ini ya, kita mendefinisikan orang tua. Ini kan kita punya predikat baru namanya orang tua. Orang tua itu sebenarnya adalah anak laki-laki maupun anak perempuan gitu maksudnya. Sehingga nanti kalau saya tanya di bawah komputernya, saya tanya orang tua misalnya A, siapa Ani, maka dia akan tahu padahal Ani itu kan tidak ada di definisi orang tua, adanya di definisi anak perempuan. Tapi kita bisa mendefinisikan atau mengextend pengetahuan dengan kalimat yang dua ini. Baik laki-laki maupun perempuan itu adalah orang tua gitu hubungannya. Contoh orang tua B, orang tua Budi adalah P, maka P jawabannya Agus gara-gara sudah kita beri pengetahuan tersebut. Ini yang agak sedikit membingungkan yaitu recursive description of relation. Jadi pendefinisian secara rekursif berulang. Rekursif itu berulang. Kita mencari keturunan. Nah, keturunan itu dengan merepresentasikan bagaimana orang tua tadi sudah didefinisikan, baik dia anak perempuan maupun anak laki-laki itu memandang atasnya itu adalah orang tua, kita definisikan begitu. Kemudian kita bisa membuat turunan itu dengan cara seperti ini. Turunannya OT itu adalah TR. Turunannya OT itu adalah TR. Yang mana orang tuanya TR itu adalah OT. Itu anak kan? Orang tuanya TR itu OT, berarti orang tua. Turunannya TR itu turunannya OT. Turunannya OT adalah TR, berarti tidak tahu ini turunan keberapa. Ini untuk mendefinisikan. Anak itu kan masuk keturunan, maka turunannya OT adalah TR. Di mana orang tuanya TR jika orang tuanya TR adalah OT. Kalau cucu bagaimana? Kalau cucu turunannya OT adalah TR, turunannya OT adalah TR. Jika orang tuanya TR adalah P dan orang tuanya P adalah OT, berarti TR ini adalah cucunya dari OT. Orang tuanya TR adalah P, sementara P adalah orang tuanya P adalah OT. Nah kalau cicit panjang lagi. Orang tuanya TR itu adalah turunannya OT adalah TR jika TR itu punya ayah, punya orang tua P, dan P punya orang tua GP. GP-nya ini orang tuanya adalah
OT, berarti kan Cicit. Ini kalau diteruskan lagi ke bawah, banyak itu ya, Cicit, anaknya Cicit, dan seterusnya itu. Nah, daripada nulisnya banyak semacam ini, kita bisa tuliskan secara rekursif. Contohnya gimana? Orang tuanya, turunannya OT adalah TR jika orang tuanya TR itu OT. Anak sudah benar kan? Sama dengan yang di atas. Pelan-pelan bacanya, nanti silakan diulangi lagi. Turunannya OT adalah TR jika orang tuanya TR itu P. Orang tuanya TR P. Dan OT itu turunannya P. Ya. Ini kembali lagi ke depan. Turunannya OT adalah P. Nggak tahu ini P-nya itu cucu, cicit, cucu atau anak, asal nah dibalik lagi. Ini kan OT, P. Nah, P-nya itu kapan? Ya, P-nya itu ketika turunannya adalah anaknya gitu aja. Nanti dia akan mencari ke atas, kemudian dicari lagi. Nah, proses looping-nya itu kita sebut dengan rekursif. Dengan tulisan yang 2 langkah ini, maka kita sudah bisa mengcover anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dan bisa komputer menelusuri apakah dia turunannya atau bukan. Ya, sedikit pengetahuan tadi. Sekarang tugasnya adalah ini. Ada perusahaan mempunyai tree semacam ini, Anda representasikan ke dalam bahasa Prolog ya nanti ya. Bahasa Prolog. Ini perusahaan tree, ini atasannya, ini anak buahnya, anak buah paling bawah. Nah, di sini tree di atas dapat dibaca Burhan adalah bawaan langsung dari Adi. Kita kembali lagi, bawaan langsung dari Adi. Nah, Burhan itu bawaan langsung dari Adi. Sebaliknya, Adi adalah atasan langsung dari Burhan. Farhan dan Farah adalah anak buah dari Bahrun. Fahri sama Farah itu anak buah dari Bahrun. Atasan dari Fahri berarti Bahrun, atasan dari Farah Bahrun juga. Ini Burhan, Farah, Bahrun bisnis adalah secara keseluruhan adalah anak buah dari Burhan. Dengan menggunakan sintak bahasa Prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta di atas dari definisi bawaan langsung. Dengan menggunakan sintak dan definisi bawaan langsung di atas, terjemahkan menjadi atasan langsung. Jadi cukup awalnya cukup dari fakta bawahan, nanti didefinisikan jadi atasan. Seperti tadi, anak perempuan, anak laki-laki menjadi orang tua tadi. Kemudian bagaimana kita mempertanyakan siapa bawahan langsung dari Burhan harus bisa terjawab. Dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintak untuk merepresentasikan dari anak buah di atas. Itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua, ini ada pohon keluarga, tulislah dengan bahasa Prolog, menyatakan predikat perempuan anak, predikat anak, perempuan laki-laki, kemudian predikat orang tua, saudara laki-laki, perempuan, paman, bibi, nenek. Nah, silsilahnya bagaimana silsilahnya ini? Nanti PPT-nya saya kirimkan ke PJ-nya sama bahasa Prolog. Penggunaan bahasa Prolog silakan dicari di internet. Saya kira itu pertemuan kali ini dilanjutkan dengan mengerjakan tugasnya, tugas 1, 2, dan di contoh yang atas juga dikerjakan lagi. Ini hari Agus ini dikerjakan dulu, kemudian dicocokkan dengan hasilnya. Ini hasilnya, kemudian dicoba ditanya-tanya anaknya Agus siapa dan seterusnya, lalu dilanjutkan dengan tugas 1 dan 2. Saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya atau lewat PJ. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.